Sahabatku, bagaimana perasaan Anda jika besok rumah satu-satunya yang Anda miliki akan disita? Bagaimana jika Anda diwajibkan melunasi hutang 50 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam, sementara uang yang Anda miliki bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Inilah yang dialami oleh seorang wanita lanjut usia yang bernama Mak Jumiah, seorang penjual nasi sederhana yang hidup seorang diri setelah ditinggal wafat suaminya. Di saat seluruh jalan terlihat tertutup, ia hanya mampu menangis, berdoa, dan melafalkan sebuah zikir sederhana ketika mencuci beras di dapurnya. Namun setelah itu terjadi sesuatu yang membuat banyak orang tidak menyangka apa sebenarnya yang terjadi dan apa makna zikir yang terus ia baca di tengah kesulitan hidupnya. Simak kisah ini hingga akhir. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Saya yakin pertolongan Allah selalu datang tepat waktu." Semoga komentar yang Anda tuliskan menjadi doa dan pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ada kalanya manusia berada pada titik yang membuat dirinya merasa tidak memiliki jalan keluar. Masalah datang bertubi-tubi, kesulitan silih berganti, hingga terkadang seseorang bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan pertolonganmu datang?" Padahal seringkali justru ketika seorang hamba merasa tidak memiliki siapa-siapa selain Allah, pada saat itulah pertolongannya sedang dipersiapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Quran surah At-Tolak ayat 2. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa yarjukhu min haitsu la yahtasib." Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surah At-Tolak ayat 3. Ayat inilah yang seolah menjadi gambaran dari kisah yang akan kita dengarkan. Mak Jumiah adalah seorang wanita sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil ia hidup dalam keterbatasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, ibunya membantu di sawah milik orang lain. Karena keadaan ekonomi keluarga, Mak Jumiah hanya sempat mengenyam pendidikan dasar. Setelah itu, ia membantu orang tuanya bekerja. Ketika dewasa, ia menikah dengan seorang pria sederhana yang bernama Pak Turimin. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun penuh ketenangan. Meski tidak memiliki anak, keduanya saling menguatkan dan menerima takdir Allah dengan berlapang dada. Melalui kerja keras selama bertahun-tahun, mereka akhirnya berhasil membeli sebidang sawah kecil. Bukan sawah yang luas, namun cukup untuk memberikan rasa aman bagi masa depan mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pak Turimin mulai mengalami sakit serius. Awalnya hanya batuk biasa, namun lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk. Berbagai pemeriksaan dilakukan, hingga akhirnya diketahui bahwa penyakit yang dideritanya memerlukan pengobatan yang panjang dan mahal. Demi menyelamatkan suaminya, Mak Jumiah rela menjual sawah yang selama ini mereka perjuangkan. Tabungan habis, aset habis, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap merawat suaminya dengan penuh kasih sayang.
Namun Allah memiliki ketetapan yang berbeda. Setelah berjuang cukup lama, Pak Turimin akhirnya wafat. Sejak saat itu Mak Jumiah hidup seorang diri. Untuk menyambung hidup, ia membuka warung nasi kecil di depan rumahnya. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, memasak nasi, menyiapkan lauk sederhana, kemudian menjualnya kepada warga sekitar. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Sampai suatu hari datang ujian baru yang jauh lebih berat. Keponakannya mengalami sakit serius dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Karena tidak tega melihat penderitaan keluarganya, Mak Jumiah membantu semampunya. Ia menjual perhiasan peninggalan suaminya, namun dana itu masih belum cukup. Akhirnya ia meminjam uang dari koperasi. Awalnya 10 juta rupiah, kemudian bertambah dan terus bertambah, hingga tanpa disadari hutangnya mencapai 50 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi seorang penjual nasi sederhana. Dan yang lebih menyedihkan, keponakannya akhirnya tetap meninggal dunia. Kini Mak Jumiah harus menghadapi hutang itu seorang diri, tanpa tabungan, tanpa aset, tanpa penolong, sementara pihak koperasi mulai menagih pelunasan. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, hari demi hari berlalu. Hutang 50 juta rupiah itu terus menghantui pikiran Mak Jumiah. Setiap kali ia membuka warung nasinya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap melayani pembeli dengan ramah, tetap tersenyum, tetap berusaha terlihat kuat. Namun jauh di dalamnya hatinya ada ketakutan yang terus membesar. Bagaimana mungkin dirinya bisa melunasi hutang sebesar itu? Keuntungan jualan nasinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang ada sisa sedikit, kadang bahkan tidak ada sama sekali. Usianya yang semakin senja membuat tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Sendi-sendinya sering terasa nyeri, punggungnya mudah pegal. Tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk bekerja, karena ia tahu jika tidak berjualan, ia tidak akan memiliki penghasilan sama sekali. Suatu pagi, ketakutan yang selama ini hanya ada dalam pikirannya akhirnya benar-benar datang ke depan pintu rumahnya. Saat itu Mak Jumiah sedang duduk di depan warung kecilnya. Tiba-tiba 2 orang pria datang menggunakan sepeda motor. Mereka adalah petugas koperasi. Begitu melihat kedatangan mereka, wajah Mak Jumiah langsung berubah pucat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia tahu kedatangan mereka bukan untuk membeli nasi. Salah satu petugas membuka buku catatannya, kemudian berkata dengan suara tegas, "Mak Jumiah, hari ini kami datang memberitahukan bahwa batas waktu pelunasan hutang ibu tinggal 1 hari lagi." Mak Jumiah menundukkan kepala, tangannya mulai gemetar. Petugas itu melanjutkan, "Jika sampai besok hutang tersebut belum dilunasi, maka rumah ini akan masuk proses penyitaan sesuai perjanjian." Mendengar kalimat itu, tubuh Mak Jumiah seolah kehilangan tenaga. Rumah itu adalah satu-satunya harta yang masih ia miliki. Rumah itu menyimpan seluruh kenangan hidupnya bersama almarhum suaminya. Rumah itu adalah tempat ia bertahan setelah berbagai ujian menghantam kehidupannya. Dengan suara bergetar, ia mencoba memohon, "Pak, tolong beri saya waktu lagi." Namun petugas hanya menggeleng, "Kami sudah memberikan banyak kelonggaran, Mak." Mereka kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Sementara Mak Jumiah hanya mampu menatap kepergian mereka dengan mata yang mulai basah. Hari itu ia menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke dalam rumah, duduk sendirian di dapur yang sederhana. Pandangannya tertuju pada dinding-dinding rumah yang selama puluhan tahun menjadi saksi kehidupannya. Air matanya perlahan mengalir. Ia membayangkan jika rumah itu benar-benar disita, kemana ia harus pergi? Siapa yang akan menerimanya?
Bagaimana ia bisa bertahan hidup di usia setua ini? Semua dipikirkan. Semakin sesak dadanya. Menjelang malam ia mengambil wudhu, kemudian menggelar sajadah. Ia berdiri menghadap kiblat. Malam itu solat yang ia lakukan terasa berbeda. Dalam setiap rakaat, air matanya terus mengalir. Saat sujud, ia tidak mampu lagi menahan kesedihannya. Ya Allah, hamba sudah berusaha semampu hamba. Hamba tidak tahu harus mencari pertolongan kemana lagi. Jika Engkau tidak menolong hamba, maka tidak ada siapapun yang dapat menolong hamba. Ia menangis cukup lama. Malam semakin larut, namun hatinya belum juga tenang. Sesekali ia terbangun dari tidurnya. Sesekali ia kembali berdoa, hingga akhirnya azan subuh berkumandang dari musola desa. Setelah melaksanakan sholat subuh, Mak Jumiah duduk termenung cukup lama. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan. Ia tetap harus memasak, tetap harus membuka warung, tetap harus berusaha. Perlahan ia berjalan menuju dapur. Persediaan beras di rumahnya tinggal sedikit. Ia membuka wadah beras tersebut, kemudian mengambil beberapa takar untuk dimasak. Saat menuangkan beras ke dalam baskom kecil, tiba-tiba sebuah nasihat lama terlintas di benaknya. Belasan tahun sebelumnya, seorang ustazah pernah menyampaikan pesan dalam sebuah pengajian. Pesan sederhana yang selama ini hampir ia lupakan. Sang ustazah berkata, "Wahai saudariku, jangan pernah meninggalkan zikir pada Allah dalam keadaan apapun. Bahkan ketika engkau sedang memasak, mencuci, atau melakukan pekerjaan rumah tangga sekalipun." Kalimat itu tiba-tiba terasa hidup kembali dalam ingatannya. Mak Jumiah terdiam. Kemudian ia memegang baskom kecil. Kemudian ia memegang baskom berisi beras tersebut. Dalam hati ia berniat, "Ya Allah, pekerjaan sederhana ini aku lakukan karenamu. Aku berharap keberkahan dan pertolongan hanya darimu." Lalu ia mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Perlahan ia mulai mencuci beras. Air mengalir di antara jemarinya yang mulai keriput karena usia. Saat itulah bibirnya mulai melafalkan sebuah zikir, "Laisa laha min dunillahi kasifah. Laisa laha min dunillahi kasifah." Yang memiliki arti, tidak ada yang mampu menyingkapnya selain Allah. Ia mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Setiap kalimat itu keluar dari bibirnya, air matanya semakin deras mengalir. Baginya, kalimat tersebut bukan sekedar bacaan. Kalimat itu adalah pengakuan bahwa dirinya sudah tidak memiliki kekuatan apapun, bahwa hanya Allah yang mampu membuka jalan keluar, bahwa hanya Allah yang mampu menghilangkan kesulitan yang sedang ia hadapi. Sambil terus mencuci beras, ia juga berulang kali mengucapkan, "Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif," yang memiliki arti, "Wahai Allah yang maha lembut, wahai Allah yang mampu menghadirkan pertolongan melalui cara yang tidak pernah disangka-sangka manusia." Sahabat serambi surga, perlu kita pahami bersama, Mak Jumiah tidak berharap kepada air cucian beras. Ia tidak meyakini benda apapun memiliki kekuatan, karena dalam Islam pertolongan hanya berasal dari Allah semata. Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 126. Setelah ia selesai mencuci beras, Mak Jumiah kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia memasak nasi, menyiapkan lauk, membuka warung. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya.
bukan karena masalahnya telah selesai, bukan karena hutangnya telah lunas, melainkan karena ia telah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ia tidak tahu bagaimana pertolongan itu akan datang. Ia tidak tahu dari mana jalan keluarnya akan muncul. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya mulai merasa sedikit lebih tenang. Dan tanpa ia sadari, pada siang hari itu Allah mulai menggerakkan sebab-sebab pertolongan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya sedang dalam perjalanan menuju rumahnya, membawa sebuah amanah, membawa sebuah kejutan, dan membawa jawaban atas doa-doa yang selama ini ia panjatkan dalam kesunyian malam. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, seringkali manusia hanya melihat apa yang ada di hadapannya. Ketika pintu-pintu dunia tampak tertutup, manusia mengira tidak ada lagi jalan keluar, padahal Allah mampu membuka pintu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Allah mampu menghadirkan pertolongan dari arah yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Dan itulah yang akan dialami oleh Mak Jumiah. Menjelang waktu duhur, aktivitas di warung kecil Mak Jumiah berjalan seperti biasa. Beberapa pelanggan datang membeli nasi, sebagian membeli lauk untuk makan siang, sebagian hanya membeli minuman. Mak Jumiah tetap melayani mereka dengan ramah. Tidak seorang pun mengetahui bahwa wanita tua itu sedang memikul beban yang begitu berat. Tidak seorang pun mengetahui bahwa rumah yang ditempatinya mungkin akan hilang dalam hitungan jam. Setelah waktu duhur tiba, Mak Jumiah menutup warungnya sejenak untuk melaksanakan sholat. Usai sholat ia kembali berdoa, tidak panjang, tidak berlebihan, hanya doa sederhana dari seorang hamba yang sedang berharap kepada Robnya. Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana Engkau akan menolongku, tetapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap kepadamu. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki dari depan rumah. Mak Jumiah mengangkat kepalanya. Ia mengira mungkin ada pembeli yang datang. Namun ketika pintu dibuka, ia melihat seorang pria paruh baya berdiri dengan wajah yang ramah. Pria itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Mak Jumiah. Pria tersebut kemudian bertanya, apakah benar ini rumah Mak Jumiah? Iya Pak, saya sendiri. Pria itu tersenyum. Saya datang untuk menyampaikan sebuah amanah. Mak Jumiah tampak bingung. Ia merasa tidak mengenal pria tersebut, apalagi menerima amanah darinya. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas yang dibawanya. Amplop itu tampak cukup tebal. Saya diminta seseorang untuk menyerahkan ini kepada ibu. Mak Jumiah semakin heran. Dari siapa Pak? Pria itu menjawab, dari seseorang yang tidak pernah melupakan kebaikan ibu. Kalimat itu membuat Mak Jumiah terdiam. Ia mencoba mengingat, namun tidak menemukan jawaban. Dengan tangan yang bergetar, ia menerima amplop tersebut. Ketika dibuka perlahan, matanya langsung membelalak. Di dalamnya terdapat sejumlah uang yang sangat banyak. Tangannya mulai gemetar, napasnya terasa berat, air mata perlahan mengalir. Ia memandang pria itu dengan wajah penuh tanda tanya. Ini untuk saya. Iya Bu, semuanya. Iya. Mak Jumiah tidak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap amplop itu berkali-kali, seakan takut apa yang dilihatnya hanyalah mimpi. Pria tersebut lalu menjelaskan bahwa seseorang yang mengirim bantuan itu pernah menerima kebaikan dari Mak Jumiah bertahun-tahun yang lalu. Kebaikan yang mungkin sudah dilupakan oleh Mak Jumiah sendiri, namun tidak pernah dilupakan oleh orang yang menerimanya. Setelah menyampaikan amanahnya, pria tersebut berpamitan, sementara Mak Jumiah masih berdiri di tempatnya, menangis, bersyukur, dan terus mengucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Belum lama setelah itu, petugas koperasi kembali datang. Kali ini mereka datang untuk memastikan apakah hutang tersebut dapat dilunasi atau tidak. Salah seorang petugas langsung bertanya, "Bagaimana, Mak? Apakah ada pembayaran hari ini?" Dengan tenang, Mak Jumiah menyerahkan amplop yang baru diterimanya. Petugas itu membuka amplop tersebut, kemudian mulai menghitung isi uangnya. Suasana menjadi hening. Mak Jumiah hanya berdiri sambil memegang ujung kerudungnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Setelah beberapa saat, petugas itu selesai menghitung. Ia menatap Mak Jumiah, kemudian berkata, "Mak, jumlahnya tepat 50 juta rupiah." Mak Jumiah langsung menutup wajahnya. Air matanya tidak mampu dibendung lagi. 50 juta rupiah, tepat sesuai jumlah hutangnya, bukan kurang, bukan lebih, tepat. Saat itu juga proses pelunasan dilakukan. Petugas koperasi menyerahkan surat keterangan bahwa seluruh hutang telah lunas. Rumah Mak Jumiah tidak jadi disita. Ancaman yang selama berbulan-bulan menghantuinya akhirnya berakhir. Begitu petugas pergi, Mak Jumiah segera mengambil sajadahnya. Ia bersujud syukur. Tangisnya pecah, bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan seorang hamba yang menyaksikan sendiri bagaimana Allah mampu mengubah keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Kemarin ia tidak memiliki jalan keluar, hari ini Allah membukakan jalan. Kemarin ia merasa sendirian, hari ini Allah menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkannya. Kemarin ia hampir kehilangan rumah, hari ini rumah itu tetap menjadi miliknya. Subhanallah, betapa luas rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Keesokan harinya, Mak Jumiah akhirnya mengetahui siapa orang yang telah membantunya. Ternyata bantuan tersebut berasal dari seorang laki-laki yang kini sukses di perantauan. Ketika masih kecil, keluarganya pernah hidup dalam kesulitan ekonomi. Pada masa itu, ibunya sering membeli makanan di warung Mak Jumiah. Tidak jarang mereka datang tanpa memiliki cukup uang. Namun Mak Jumiah tidak pernah memperlakukan mereka. Ia tetap memberikan makan, bahkan seringkali menambahkan lauk tanpa minta bayaran. Ia melakukannya dengan ikhlas, tanpa berharap balasan apapun. Bertahun-tahun kemudian, anak dari keluarga tersebut berhasil memperbaiki kehidupannya. Kita mengetahui bahwa Mak Jumiah sedang menghadapi kesulitan besar. Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan yang pernah diterimanya. Saat mendengar penjelasan itu, Mak Jumiah kembali menangis, bukan karena uang, tetapi karena ia menyadari bahwa Allah benar-benar menjaga setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Sahabat serambi surga, inilah pelajaran besar dari kisah Mak Jumiah. Pertama, jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang kelak menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Kedua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, Allah selalu memiliki jalan keluar yang mungkin belum kita lihat di saat ini. Kemudian yang ketiga, biasakan zikir dalam setiap aktivitas, bukan karena aktivitas tersebut memiliki kekuatan khusus, tetapi karena zikir membuat hati tetap terhubung kepada Allah. Ketika hati kita dekat kepada Allah, seseorang akan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Kemudian yang keempat, tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Mak Jumiah tetap bekerja, tetap berjualan, tetap berikhtiar. Namun pada saat yang sama, ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Dan itulah makna tawakal yang sebenarnya. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Ada yang sedang terlilit hutang, ada yang sedang sakit, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga.
apapun ujian yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berikhtiar, dan jangan pernah berhenti berharap pada Allah, karena Allah mampu mengubah keadaan dalam sekejap apabila Dia menghendakinya. Semoga kisah ini menjadi penguat iman bagi kita semua. Jika Anda mendapatkan manfaat dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar, Alhamdulillah, ya Latif, aku percaya pertolongan Allah selalu ada. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat sekalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan pengingat tentang indahnya tawakal pada Allah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, menguatkan kesabaran kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dekat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.